Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam acara kajian konsep Karnus untuk aktivitas seksual, kado spesial untuk Pasutri. Nah, selamat malam. Apa kabar nih Bapak Ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat begitu ya Bapak Ibu. Dan di acara pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sangat istimewa dengan pemateri yang sangat istimewa juga pada malam hari ini. Dan kami harapkan untuk Bapak Ibu bisa tetap memastikan koneksinya agar pada saat perjalanan pemaparan materi ini dapat berjalan dengan sangat lancar dan juga tidak terputus seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja sebelum kita memulai, kita sapa dulu beliau pada malam hari ini yang berprofesi sebagai formulator dari konsep Karnus, founder dari konsep Karnus. Langsung saja kita sambut Bapak Iwan Beni Purwawidodo STP. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sehat Bapak ya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu. Ya, baik. Untung kita malam hari ini kita ketemu lagi pada forum Zoom ya. Baik. Oke, bisa langsung disampaikan penjelasan materi pada malam hari ini yang sudah sangat ditunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Iwan, kami silakan. Baik Bapak Ibu. Selamat berjumpa lagi ya pada malam hari ini. Selama kita tidak ketemu ya. Terakhir kami ada acara kuliah konsep Karnus angkatan ke-6 bulan November 2020. Dan karena kesibukan yang cukup padat, akhirnya baru kali ini kita bisa jumpa lagi di forum Zoom. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas satu tema yang mungkin belum pernah kita bahas di dalam konsep Karnus. Selama ini di konsep Karnus kita membahas hal yang fundamental yang sangat serius, jadi mulai dari lambung, diabetes, hipertensi, kanker, dan sejenisnya. Tapi malam ini kita coba mengkaji salah satu kenikmatan hidup yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan yang sangat nikmat dalam menjalani kehidupan ini, yaitu kenikmatan seksual. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas tema yaitu kado spesial Pasutri, yang isinya kajian konsep Karnus pada aktivitas seksual. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengutip suatu berita. Jadi pada tahun-tahun lalu ya, tahun-tahun 2015, 17 ya, pada waktu belum masifnya berita online, kita sering baca banyak sekali media cetak kayak koran. Jadi koran itu sering ada semacam berita bahwa banyak sekali ditemukan pria sakit atau mendadak serangan jantung karena ingin tanda kutip perkasa. Jadi banyak pria tersesat, ingin kuat tapi malah masuk ke rumah sakit. Nah, kajian itu sudah lama saya pikirkan sebenarnya, cuman belum terrealisasi sehingga baru kali ini tahun 2021 kita coba bikin solusinya. Jadi kita bikin pria itu kuat, perkasa, tetapi juga sehat dan aman. Nah, tahukah Bapak Ibu, saat ini di mindsetnya para pria itu adalah pada saat dia ingin kuat, tanda kutip, itu pasti mencari minuman-minuman yang greng. Baik itu minuman dalam bentuk kopi atau apa ya, ataupun dalam bentuk obat-obatan dalam bentuk kapsul atau pil, yang tujuannya memang ke arah sana. Instan pikirnya, saya pingin instan, langsung on gitu kan. Padahal dia lupa bahwa tubuh ini sistem. Tubuh ini sistem, jadi seperti mobil ya, mobil itu sistem. Tidak cuma mesin isinya, tapi sistem, ada alur kerja. Jika kita ingin menggeber mobil itu, selama sistemnya berjalan bagus, nggak apa-apa. Ngebut silahkan. Tetapi kalau kita nggak pernah ngerawat mobil itu, kemudian kita langsung geber langsung, jarak jauh langsung Surabaya, Palembang misalkan, tanpa ada perawatan, saya yakin di tengah jalan dia akan rusak. Nah, sama, jadi banyak pria yang pingin instan, dia langsung pakai minuman atau obat yang isinya BKO, bahan kimia obat yang tujuannya memacu jantung. Ya, sebenarnya jantung yang paling mudah dipacu. Kemudian meningkatkan peran testosteron sehingga libido naik.
Tapi dia lupa bahwa kegiatan seksual itu adalah kegiatan yang membutuhkan suplai energi yang tinggi pada semua selnya. Apabila itu terganggu maka bisa berujung pada serangan jantung dan sejenisnya. Nah, contoh ini saya juga baca dari portal berita ya. Jadi tahun 2009 di luar negeri juga akibat minuman berkafein jadi dan alkohol pinginnya dan taurin ya supaya dia cepat berani kemudian dia kuat malah jantung berhenti mendadak. Dan minuman jenis ini banyak dipakai untuk membuat pria itu dan kutip perkasa, banyak isinya ya sejenis itu ya, taurin, kafein dan sejenisnya. Bahkan ada yang sampai langsung mengindus pada jantung untuk berdetak lebih kencang. Dan banyak lagi di sini ya. Intinya minumannya ya mengarahkan ke jantung ya, kemudian gangguan mental ya, bikin high energy sehingga dia cecun, jadi bisa langsung siap digaspol gitu ya. Tapi dia lupa bahwa banyak racun yang banyak efek racun yang mengganggu jantung dan saraf-saraf, sehingga kita akan jangka panjang akan bermasalah di dalam saraf kita. Nah, nanti lebih lanjutnya bisa baca nanti di banyak berita tentang hal ini. Yang intinya banyak sekali yang salah satu efeknya adalah masalah kardiovaskular. Jadi masalah jantung adalah satu organ yang akan jadi korban pertama dari keganasan skema obat atau herbal yang mengarahkan kita tanda kutip perkasa tanpa ada persiapan. Kemudian saya beralih kepada wanita. Ternyata saya cari berita di koran Tempo itu tahun 2005 ini, dalam 2005 ya. Saya baru dapat satu ini, saya belum sempat cari yang lain ya. Tahun 2005 aja 7% wanita Indonesia tuh mengalami disfungsi seksual. Jadi bayangin pada tahun-tahun segitu sudah cukup banyak, apalagi sekarang ya. Kita lihat dengan pola hidup yang zaman sekarang ini luar biasa berubah, apalagi dengan WFH. Jadi kita jarang gerak, kerja di rumah, terus tingkat stresnya tinggi ya, karena di rumah itu betul-betul orang itu nggak stres. Biasanya kita bisa pergi kemana-mana, ke mall, ke pasar atau ke gunung. Kita untuk kegiatan itu sangat sulit. Atau mungkin sekitar kongko aja malam-malam hari di kafe. Zaman dulu masih mudah ya. Sekarang kita berkerumun kalau pas ada PPKM atau apa namanya pembatasan itu ya, nggak boleh dilarang. Jadi tingkat stres itu sangat tinggi. Nah, ini akan mendorong, saya yakin banyak sekali wanita itu mengalami disfungsi seksual, mulai dari frigid, jadi ketakutan, jadi tidak ada gairah ya, ketakutan sehingga trauma ya. Jadi kalau ketemu sama pasangannya, yang dibayangkan itu sakit. Kemudian bad mood, ya sering marah-marah tanpa sebab gitu ya. Kemudian kalau sudah begitu pasti akan pengaruh ke aura, jadi sampai ke wajah, jadi sampai ke kulit. Jadi sampai akhirnya apa, penuaan dini, kemudian kurang bergairah, hidupnya kayak di film zaman dulu itu hitam putih gitu ya. Jadi tidak berwarna itu, jadi kurang bergairah, melihat hidup ini membosankan gitu. Kemudian belum lagi masalah internal di dalam tubuh, itu payudaranya keriput, sampai kulit keriput dan sebagainya. Jadi ini akan, bayangin hal ini bersatu padu dalam satu diri seorang wanita yang akan timbul ujung-ujungnya adalah disfungsi seksual yang kompleks sekali. Nah, di sini kita mencari solusinya. Jadi kalau ada masalah, ya kita harus berusaha menjawab bagaimana solusinya. Tapi solusi itu harus mengarah pada sesuatu proses. Jadi memahami tubuh kita. Jangan solusi parsial. Jadi, oh gampang, bad mood dikasih obat penenang. Tidak begitu solusinya. Gitu kan? Oh gampang, ini keriput kita kasih steroid sehingga langsung kenceng. Ya yang hanya dikasih steroid yang kenceng, yang keriput, jadi sama saja. Intinya kalau kita bicara tentang solusi dari masalah seksual ini adalah kita bicara tentang tubuh manusia secara utuh. Dan fungsi seksual itu adalah bagian dari fitur yang sudah Allah berikan pada kita. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, maka saya ingin membahas apa sih fungsi fitur seksual ini. Yang pertama adalah
salah satu aktivitas yang mempunyai kenikmatan khusus. Jadi ini kenikmatan yang beda dari yang lain. Kita ada kenikmatan hobi, yaitu hobi kita makan ya, kenikmatan makan. Kemudian hobi kita misalkan hobi otomotif, ya kenikmatan otomotif. Hobi bekerja atau kepuasan pada saat kita mencapai prestasi. Tapi pada saat yang satu ini seksual itu khas kenikmatannya. Tidak pernah bosan orang itu dengan itu. Saya yakin nggak, Bapak Ibu nggak ada yang bosan dengan hal ini. Padahal ya gitu aja. Tapi kok dicari ya, semua orang mencari itu. Kemudian bayangin, sambil kita punya kenikmatan yang enak ini, yang tidak pernah bosan bagi semua orang, sambil kita diberi fitur untuk memperbanyak keturunan, yaitu untuk mencegah kepunahan dari spesies manusia ini dan semua makhluk di dunia ini. Jadi ada fitur seksual ini adalah fungsinya adalah untuk memperbanyak keturunan. Nah, karena ini berakibat pada suatu konsekuensi jangka panjang, karena kita ini makhluk yang berakal, makanya diatur di agama kita bahwa untuk melakukan aktivitas ini ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, mulai dari pernikahan dan sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan. Meskipun itu bisa, tapi kan tidak boleh diatur karena ada konsekuensinya di sini. Kemudian yang terakhir adalah salah satu anugerah dari Sang Pencipta dalam ekspresi rasa dan cinta untuk menikmati keindahan hidup tanpa melihat status sosial. Jadi selama Bapak Ibu kita semua ini sehat, minimal sehat, jadi bukan sehat yang paripurna, yang penting metabolisme berjalan aja, meskipun hanya berjalan 60%, gitu kan. Tidak melihat status ekonomi, derajat dan pangkat, semuanya bisa merasakan anugerah ini. Cuman satu syaratnya, yaitu pertama adalah memenuhi persyaratan aturan dari Sang Pencipta, yaitu kita menikah dan sebagainya. Yang kedua adalah dari sistem tubuh kita memenuhi syarat untuk itu. Nah, sehingga kita dapatlah kenikmatan yang tanpa melihat status sosial. Apapun level Anda di dunia ini, semuanya berhak untuk merasakan kenikmatan ini. Nah, akhirnya saya buat satu kesimpulan definisi pendek ya. Jadi aktivitas seksual adalah manifestasi energi sel yang dipicu oleh, nah ini, stimulated sex receptor. Jadi reseptor, jadi nodul atau tempat titik poin yang terstimulasi untuk mengekspresikan rasa cinta pada pasangannya dalam menggapai kenikmatan. Jadi kita ini dikasih Allah itu indera. Indera itu akan menerima rangsangan mulai dari pandangan mata, kemudian aroma dan sentuhan. Di situ apabila ada pandangan mata, aroma dan sentuhan yang mengarah ke bahasa, ya, ke bahasa aktivitas seksual, maka seluruh sistem yang mengarah ke sana akan berjalan. Jadi di situ awalnya, tertrigger dulu, terpicu dulu, terstimulasi dulu pada reseptor seks ini dari mata, hidung, yaitu indera penciuman dan kulit ya, indera peraba sampai indera pendengaran, maka itu akan diproses di otak kita. Apabila ada rangsangan ke arah sana, bahasa itu, maka akan langsung diarahkan, dijalankan fitur seksualnya. Akhirnya kita melakukan aktivitas seksual itu. Nah, bagaimana alurnya? Jadi begini, kita bagi dua lokasi. Yang pertama, lokasi di dalam tubuh itu mulai di sini. Nah ini, saya garisi. Nah, ini dalam tubuh. Kemudian yang ini di luar tubuh ya, stimulasi. Jadi pada saat kita terstimulasi, diterima oleh indera kita, reseptor kita, maka rangsangan itu akan masuk ke hipotalamus. Hipotalamus bagian otak yang berisi menerima bahasa-bahasa atau sinyal-sinyal yang mengarahkan ke
suatu perintah. Nah, apabila ada suatu rangsangan ke arah seksual, maka hipotalamus akan mengeluarkan suatu hormon, yaitu namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone ya. Ini ditujukan ke pituitary gland, itu kelenjar pituitary. Itu letaknya di bawah hipotalamus. Jadi otak ini ada di sini ya. Itu ada di hipotalamus, dari mata, indera perasa, aroma, pendengaran diproses. Apabila di situ ada rangsangan yang mengarahkan ke sana, maka diproses di situ. Kemudian misalkan kita mendengar suara istri misalkan, dan istri itu mendayu-dayu misalkan, langsung oh ini ternyata ini stimulasi dari istri. Maka dia langsung masuk ke hipotalamus akan mengeluarkan hormon GnRH. Nah, hormon ini akan ditujukan ke kelenjar pituitary. Nah, dari kelenjar ini akan mengeluarkan hormon lagi, LH dan FSH. Nah, hormon ini dari pituitary ini, LH dan FSH ini akan disemprotkan ke dalam darah, dan hormon ini akan mencari reseptornya. Kalau pada pria, itu langsung masuk ke testis. Dan testis akan menjalankan atau mengeluarkan hormon untuk produksi sperma dan juga produksi testosteron untuk meningkatkan libido dan kemudian sampai membangun otot Mr. P dan otot kelelakiannya. Itu pada pria. Ke wanita, hormon LH dan FSH ini masuk ke ovarium. Kemudian masuk ovarium, baru masuk dia membuat ovum dan kemudian membuat estrogen sehingga meningkatkan libidonya dan membangun, akhirnya estrogen juga akan memerintahkan membangun payudara, membangun misfi dan sebagainya. Nah, jadi ini skemanya. Ini skemanya itu pada saat ada stimulasi diterima oleh reseptor kita, ditujukan ke otak kita. Apabila di situ ada rangsangan ke arah seksual, maka hipotalamus akan mengeluarkan hormon GnRH. Kemudian dari GnRH akan masuk ke pituitary. Pituitary akan mengeluarkan hormon lagi, yaitu LH dan FSH. Hormon LH dan FSH itu akan dari pituitary ini, dari di otak kita, dimasukkan dalam darah, dia mengalir. Kalau pada pria menuju testis diperintahkan untuk bikin sperma dan bikin hormon lagi testosteron untuk meningkatkan libido dan membangun massa otot dan lain sebagainya. Di situ. Kalau pada wanita, begitu kelenjar pituitary gland itu mengeluarkan LH dan FSH, maka masuk ke dalam ovarium. Ovarium akan bikin sel telur, bikin estrogen hormon lagi, dia akan meningkatkan libido, membangun payudara, membangun pinggul dan sebagainya, sehingga terjadilah rangsangan dan aktivitas seksual yang lebih lanjut. Nah, di sini saya buat satu garis penting di sini ya. GnRH, LH, FSH, kemudian testosteron, progesteron, estrogen, itu adalah hormon. Itu hormon. Apa sih hormon itu? Hormon itu perintah, Bapak Ibu. Perintah. Jadi manusia ini kan tersusun atas sekian triliun sel, ya kan? Untuk mengatur sekian triliun sel ini butuh undang-undang, butuh aturan. Nah, undang-undang paling utama sumber dari undang-undang itu sudah Allah sematkan dalam DNA. Kemudian dari DNA itu akan dikeluarkan lagi undang-undang turunan. Jadi kalau negara kita ini, UUD 45-nya itu undang-undang dasarnya UUD 45. Jadi undang-undang dasar NKRI adalah UUD 45. Tapi apakah bisa mengatur seluruh warga negaranya? Maka dibuat derivat turunan dari UUD 45 menjadi namanya Undang-Undang Kepres, Kepmen dan lain sebagainya. Nah, pada manusia demikian, undang-undang dasar di sistem kita itu adalah dalam DNA. Kemudian dari DNA itu akan diderivatkan dalam bentuk hormon-hormon, dan jumlah hormon banyak sekali. Nah, pada saat ini aja kita lihat. Jadi pada manusia ini kita lihat aja, kita mati. Untuk hanya aktivitas seksual, untuk mulai dari stimulasi sampai terjadinya aktivitas seksual ini, maka lihat ini, dari stimulasi dari masuk ke indera masuk ke hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon GnRH. Hormon pertama kali dikeluarkan oleh hipotalamus memerintahkan kelenjar pituitary. Kemudian pituitary itu bikin hormon lagi, yaitu LH dan FSH. Bedanya apa? Hormon LH FSH itu akan dikeluarkan oleh pituitary untuk tujuan langsung ke organ seksual.
Dari otak turun dia. Kemana? Kalau laki-laki ke testis, kalau perempuan di ovarium. Apakah berhenti? Tidak. Testis itu organ, diperintah dia. Testis, kamu segera jalankan, bikin sperma dan bikin pembangunan Mr. P. Siap kata testis. Maka dia bikin sperma dari FSH tadi, kemudian bikin pembangunan Mr. P dengan cara dia bikin perintah lagi berupa testosteron. Nah, testosteron dikeluarkan oleh testis, langsung menuju ke Mr. P dan tulang dan sebagainya, ototnya, di situ diperintahkan untuk membangun. Jadi perintah. Perintah adalah perintah. Apakah perintah bisa menjadikan suatu bentuk? Tidak. Harus ada eksekusi. Perintah, eksekusi, apakah bisa jadi produk? Tidak. Ada bahan baku. Contoh begini paling gampang. Bapak Ibu diperintahkan membuat rawon. Perintahnya bikin rawon 10 porsi. Oke, siap. Apa eksekusinya? Maka dieksekusi di dapur dengan pinjam pisau, kompor. Itu eksekutor. Terus apa yang dieksekutor? Apa yang dieksekusi? Ya daging, keluak, dan lain-lain. Nah, daging, keluak, air itu adalah bahan baku. Jadi kalau kita mau membuat rawon, perintahnya bikin rawon, perintah itu hormon. Bikin rawon, itu perintah, itu hormon. Kemudian pisau, kemudian kompor itu tools, eksekutor, enzim. Kemudian apa lagi? Keluak, daging, air, itu adalah nutrisi atau bahan bakunya. Berarti terbentuklah rawon. Nah, kalau kita tujuannya ke aktivitas seksual yang dahsyat, maka kita harus paham. Pertama, ada stimulasi. Yang kedua, dijalankan, ada perintah hormon-hormon ini. Hormon ini perintah semua itu. Dan harus ada eksekutornya dalam bentuk enzim nantinya. Enzim sudah ada tubuh kita selama tubuh bisa membuatnya, gitu kan? Nah, dalam membuat enzim maka dibutuhkan nutrisi. Sekaligus nutrisi ini sebagai bahan baku untuk pembuatan mulai dari membangun Mr. P, membangun payudara, kemudian sampai membangun cairannya dan sebagainya. Kita butuh namanya nutrisi di sini. Nah, begitu ada perintah, ada eksekusi, ada nutrisi, maka terlahirlah aktivitas seksual yang dahsyat ini. Jadi tujuannya apa? Sang istri melihat suami itu sangat ganteng perkasa, sang suami lihat istri itu sebagai kayak bidadari, nah begitu. Dan tidak pernah bosan di situ, karena selalu asik di sana, melihat keindahan di situ. Nah, tapi ini hanya terjadi jika antara stimulasi, perintah hormon, nutrisi ini ada bersamaan. Nah, yang saat ini yang terjadi kegagalan tadi, kenapa kok banyak pria meninggal akibat serangan jantung setelah minum obat-obat dan sebagainya? Karena dia hanya fokus di perintah ini, hanya fokus di perintah dan perintah yang difokuskan. Dia tidak pernah memberikan solusinya, tapi hanya perintah. Bayangin, Anda diperintahkan bikin rawon, tapi tidak ada bahan bakunya. Kemudian diancam, kalau you tidak bikin rawon maka you akan dipecat. Bagaimana? Bayangin jika pada kondisi itu. Maka Anda berusaha mencari bahan baku, pinjam sana, pinjam sini. Begitu nggak ada, maka Anda akan ditendang. Nah, sama begitu juga. Pada saat Anda diperintahkan untuk tidak ada bahan baku, tidak ada solusi untuk membangun Mr. P, darah nggak lancar, maka yang dihantam tuh kali pembuluh darah akan pecah. Serangan jantung dan lain sebagainya, stroke dan lain-lain. Jadi itu gambarnya begitu. Nah, makanya banyak kasus yang banyak masyarakat lakukan saat ini adalah hanya satu bagian yang memacu hormon ini aja yang dilakuin, tidak memberikan lanjutan skemanya, yaitu pemberian nutrisi dan kemudian pemberian eksekusinya. Nah, saya bikin analogi pada kendaraan. Ya. Jadi tujuannya adalah kita ingin merasakan sensasi dahsyat dengan tarikan yang luar biasa pada mobil. Nah, mobil itu punya reseptor. Di mana reseptornya? Yaitu pedal gas. Ini adalah reseptor. Jadi antara dunia mobil dengan dunia pengemudi, rangsangan luar itu dijembatani, diterima oleh reseptor, yaitu pedal gas ini. Pada saat seseorang kick down atau langsung gaspol, secara langsung simultan, langsung di gaspol, maka
pedal gas ini akan memberikan info ke ECU. Nah, ECU ini otak kita. Kalau di tadi masalah seksual itu adalah hipotalamus. Dia menghitung, oh saya diperintahkan nih ada perintah yang langsung dalam berupa pedal gas ditekan penuh dalam sangat cepat. Maka saya diperintahkan untuk pertama, dia akan memerintahkan pompa bahan bakar. Pompa, segera yuk pompa, gitu kan. Perintah begitu. Segera yuk pompa bahan bakar sekuat mungkin. Kemudian dia memerintahkan ke injection bagian nozzle. Nozzle, kamu harus mengalirkan bahan bakar setelah 100 mili per detik misalkan, contohnya. Kemudian dia juga memerintahkan ke ignition. Ignition itu ada busi dan airflow. Itu untuk oksigen dan pematik apinya. Diperintahkan dia untuk segera memasukkan udara terkompresi sekian banyak, sekian volumetrik. Karena untuk membakar bahan bakar. Nah, ini perintah. Nah, kemudian diperintah, pompa bahan bakar diperintah untuk memompa. Apa yang dipompa? Bahan bakar. Nah, ini nutrisinya, bahan bakar. Pertama, misalkan, dipompa dia. Kemudian injection, dia langsung mengeluarkan pompa semprotan dari bahan bakar ke ruang bakar mesin ini. Kemudian dibakar oleh busi, jadi sehingga terjadi ledakan di piston ke roda sehingga dapat sensasi dahsyat. Nah, sekarang bayangin Bapak Ibu. Diperintahkan pompa untuk pompa. Bayangin, jika bahan bakarnya ini tidak lancar, tersendat-sendat, kira-kira bisa tidak? Suplai ke engine. Tidak bisa. Bahkan bahan bakarnya habis. Digaspol kayak apapun, itu mogok. Kemudian, diperintahkan ignition. Bayangin, jika udara di sini buntu filternya, apakah bisa udara masuk? Tidak bisa. Apa yang terjadi jika gaspol berebet dia? Kemudian, injectionnya tidak rata. Tidak terkabutkan, ada buntu di situ. Apa yang terjadi? Bahan bakar yang akan terbakar bahkan akan membuat overheat di sini, mesin bisa pecah dan sebagainya. Jadi di sini ini gambarannya. Jika kita memenuhi untuk mendapatkan high speed atau sensasi dahsyat pada mengemudi dengan sensasi G-force yang tinggi, maka kita harus memastikan bahwa antara perintah dan eksekusi dan nutrisinya ini semua terpenuhi. Nah, terpenuhi ini, maka dengan terpenuhinya skema ini, maka Bapak Ibu, kita siap untuk menggeber tadi, merasakan sensasi kecepatan tinggi, dahsyatnya tarikan G-force, kemudian akhirnya hati senang dan gembira. Nah, coba kita lihat ini ya. Saya setel ini, mobil ini. Nah, di sini kita terlihat bahwa mobil tadi karena dirawat dan terpenuhi antara perintah kemudian eksekusinya dan juga nutrisinya mulai bahan bakar sampai oksigennya sampai businya percikan elektronnya terpenuhi dan seimbang, maka dia siap digeber sampai kapanpun tanpa ada problem. Nah, Bapak Ibu, terus bagaimana pada manusia? Bagaimana solusinya pada konsep Karnus pada tema seks nikmat dan bahagia? Apa yang harus kita lakukan? Sama kayak tadi mobil tadi, kita harus memastikan bahwa sistem di tubuh kita itu berjalan secara seimbang. Tidak cuma diperintah tok, tapi juga ada perintah, eksekusi, kemudian ada bahan bakunya. Apa yang dieksekusi? Kalau nggak ada apa yang dieksekusi kan gitu kan. Nah, pertama adalah kita dari segmen indera atau reseptornya. Pada saat kita kaji pada manusia pada aktivitas seksual, indera pertama kali yang bisa mengindus kenikmatan seks adalah pertama penciuman. Kita manfaatkan aja. Jadi kita pakai aroma-aroma yang menstimulasi hipotalamus. Contohnya ya, contoh feromon ya, contoh kayak aroma musk. Itu mengindus kita untuk tertrigger bahwa oh otak langsung jalan, oh ini tujuannya ke sana. Maka dia akan mengeluarkan hormon GnRH dan sebagainya. Berlanjut nanti terus. Yang kedua kulit. Kulit ini
kita diraba sama istri atau suami meraba istri itu juga di tubuhnya juga ada sensor-sensor di situ, juga akan menstimulasi langsung ke hipotalamus. Tapi ada bagian kulit kita yang langsung menginduce produksi hormon peningkat libido dan sekaligus untuk langsung melakukan pembangunan sel pada daerah itu. Nah, ternyata Allah membuat suatu reseptor, nodul reseptor, yaitu di testis pada pria dan payudara pada wanita. Jadi kalau kita kasih sesuatu di situ ada kita perintahkan sesuatu yang mirip steroid ya, semacam kolesterol di situ, tambahkan kolesterol, kita berikan sehingga dia tertrigger untuk membuat testosteron pada pria, maka testosteron itu akan menstimulasi, memerintahkan Mr. P untuk dibangun. Jadi dibangun ototnya sehingga dia kekar dan perkasa gitu ya. Kalau payudara ada reseptor estrogen. Jadi kita bisa kasih stimulasi bahan baku estrogen di situ sehingga dia bikin, kemudian setelah bikin ada perintah membangun payudara. Nah, payudara terbuat dari apa? Dari protein fiber dan pengisinya, yaitu globular. Kita berikan juga, maka langsung terbangun dan langsung kencang. Nah, ini kita akan bisa menstimulasi dari luar, tapi nggak cuma stimulasi, kita kasih bahan bakunya, maka dibangun. Nah, di situ ya. Nah, di reseptor kita manfaatkan. Kemudian apa lagi? Apakah cukup? Oh enggak. Lebih baik kita bangun dari dalam. Kita butuh nutrisi. Jadi, nutrisi ini harus diminum. Jadi kita bangun ototnya, kita kasih bahan baku hormonnya, kita kasih energi instan dari glukosa, kemudian kita lindungi darah supaya tidak mudah rusak nutrisi yang selama masa transport dalam darah. Jadi pada saat dari luar itu kita beri nutrisi plus perintah, dari dalam kita beri bahan baku yang jumlah besar, maka ini ketemu cepat. Nah itu ya, ini skemanya. Jadi pada saat kalau kita gambar di grafik, ada stimulasi di reseptor, indera ini kita mulai dari mata, aroma, kemudian kita kasih di testis dan payudara itu kita kasih semacam nutrisi dan perintah di situ, maka langsung mempercepat hipotalamus untuk melakukan perintah aktivitas seksual, sehingga testis langsung on, ovarium langsung on, nah langsung dia bikin skema perintah ini. Kemudian dari dalam kita kasih nutrisi, jalan dia langsung masuk semua, maka ada perintah, ada nutrisi, dieksekusi, maka lahirlah suatu aktivitas seksual yang dahsyat dan long term, tidak ada efek samping. Karena ini adalah memang aktivitas seksual itu adalah manifestasi energi dari semua selnya. Dan kita lakuin saat ini, skema ini adalah kita perintahkan dia untuk melakukan, diperintahkan butuh energi dan butuh bahan baku. Kita penuhi semuanya serentak. Sehingga kita akan menikmati betul. Enggak usah takut serangan jantung, enggak usah takut efek samping yang lain-lain, karena kita tidak memacu. Jadi kita ini meningkatkan kemampuan tubuh, tetapi tidak dengan dolim. Tapi kita berikan dia semuanya kebutuhannya, sehingga dia bisa lebih full performance. Nah, gimana skemanya? Pada pria, kita kasih dia Kopi Love. Diminum dia. Kopi Love ini isinya full nutrisi. Bahkan aroma sintetik nggak ada. Aromanya full dari kopi dan dari rempah-rempah, dari jahe dan sebagainya. Jadi tidak ada bahan-bahan aditif kimia, apalagi sintetik, nggak ada. Tapi dia full nutrisi, karena diminum, maka dia butuh waktu. Bayangin Bapak Ibu, minum ini butuh menembus semua sel di tubuh kita, itu butuh waktu. Nah, sambil kita berikan dia nutrisi yang banyak lewat Kopi Love, kita rangsang pria ini dengan krim pria, langsung masuk ke testisnya. Jadi dari testis dioleskan merata, jadi dari bawah, kemudian dioleskan dari bawah kemudian ke atas ke Mr. P-nya sampai ke kepalanya, diurut sebentar, dan dibiarkan. Nah,
akan terjadi perintah di sini untuk membangun Mr. P. Kemudian kita berikan dia juga kolagen sama whey di situ untuk membangun ototnya yang menempel. Karena kulit punya kapasitas maksimal, tidak banyak dia. Maka langsung dia menarik kolagen dan whey dari kopi yang kita minum, langsung membangun ini. Plus semua ototnya. Karena aktivitas seksual itu nggak cuma ada Mr. P aja. Bayangin Bapak Ibu, bayangin Bapak Ibu melakukan hubungan badan dengan istri. Kan butuh sendi yang kuat dalam melakukan gerakan-gerakan itu. Nah, yang dibangun Kopi Love itu nggak cuma Mr. P aja, tapi semua otot persendian juga. Dan otot-otot yang lain. Nah, di sini kita bicara tentang sehat kenikmatan seksual seutuhnya. Terus bagaimana pada wanita? Sama konsepnya. Di wanita bentuknya adalah madu cinta. Di madu ini isinya ya full nutrisi, ada isinya cuma kolagen, ada whey, kemudian buah-buahan, ekstrak ya, langsung murni buah segar kita ambil langsung masukkan ke madu dan diberikan kolagen dan whey. Intinya adalah kita memberikan bahan baku di sini, nutrisi bahan baku. Nah, karena selama ini kita hanya fokus dari dalam, kan untuk keluarnya kan lama. Jadi banyak dipakai yang lain-lain di tubuh yang minum, maka kita bantu dari luar. Nah, kita ada krim payudara, langsung dioleskan di payudara, kemudian skemanya bagaimana sama tadi saya ceritakan di reseptor payudara itu ada di kulit payudara itu ada reseptor, dari situ kita trigger, kemudian karena kulit payudara ini bisa menyerap nutrisi, maka kita berikan dia nutrisinya, bahan bakunya untuk membangun payudara. Nah, karena jumlah yang dioleskan itu tidak sebesar yang diminum, maka tubuh akan mencari bahan bakunya dari dalam tubuh. Kita siapin dari madu cinta. Nah, begitu dia dari luar minta, kemudian dari dalam ada, maka akan dibangun itu. Otomatis pada seluruh, karena ini kita bicara perintah dan eksekusi, itu tubuh itu wanita tadi terstimulasi untuk bikin estrogen memerintahkan membangun misfi, membangun payudara, membangun pinggul dan sebagainya, atau pantat dan sebagainya, maka dia akan menarik bahan baku dari madu cinta yang diminum, karena itu membangunnya butuh bahan baku. Maka terbentuklah tubuh yang indah, kencang, curvy, dan di mata suami itu sangat indah dan menyenangkan. Nah, aura indah menyenangkan itu hanya bisa didapat pada saat seluruh aktivitas sel itu terpenuhi. Dari mulai hormonnya, perintahnya, kemudian enzim-enzimnya, dan sampai ke nutrisi untuk eksekusi, yang dieksekusi. Kalau ini ada yang lag, jangan harap punya aura yang memikat, tidak bisa. Jadi itulah inner beauty tadi. Jadi pada saat tadi kecantikan itu atau kegantengan ya tanda kutip ya, itu adalah didapat dari manifestasi tubuh yang terpenuhi skemanya, baru akan keluar. Kalau orang itu dipacu saja hormonnya, memang bisa ada muncul aura itu, tapi sementara saja. Nanti kempot lagi, keribut lagi, nggak akan bisa long term. Nah, kalau kita pinginnya adalah kita memang benar-benar cantik, benar-benar ganteng, memang disupport dari pondasi yang kuat dari dalam, bukan hanya permakan topeng, gitu ya. Nah, produknya apa sih? Ya, coba saya untuk kita ada namanya free sample ya, Carnus Positive for Men. Ini barangnya, ini begini, isinya itu ya krim, tapi isinya ini, nah begini ya, bentuknya coklat, aromanya khas karena ini ada kolagen, whey, dan kemudian ada kambingnya, minyak kambing. Jadi secara skema isinya kolagen, cukup besar jumlahnya, karena kita memanfaatkan pori-pori kulit yang luas di daerah Mr. P, tapi punya kemampuan penyerapan yang sedikit, maka kita kasih dosis tinggi di situ. Kemudian kita kasih ekstrak ginseng. Ginseng ini dia punya fitosterol, yang dia mirip-mirip ke testosteron mirip-mirip, sehingga terindus dia untuk bikin itu. Nah, pada saat dia terindus untuk bikin testosteron, maka di situ bahan baku, butuh whey dan butuh kolagen tadi, masuk dia. Nah, akhirnya dikatalis oleh asitaba, kemudian ada minyak kambing tadi ya, dan ada penghangat dari
pala. Jadi pala, vitamin B dan sebagainya. Jadi itu formula yang unik di sini. Akhirnya terbentuk. Nah sudah banyak, beberapa kali saya kasih free sampel, mereka mengatakan alhamdulillah sesuai diharapkan. Bahkan ada yang ngomong tambah pingin gelibet terus gitu ya dengan pasangannya. Jadi merawat dan membangun Mr. P yang perkasa, pakai PD dan siap action. Kemudian pada wanita, pasuti pada wanita, sama skemanya, cuman beda tempat. Kalau pada pria di testis, kalau wanita di payudara. Karena di situ ada tempat reseptor pada payudara ya, reseptor hormon seksual di situ. Nah, kita pakai fenugreek. Jadi fenugreek ini juga ada steroid, bentuknya itu sterol ya, tapi fitosterol sedikit jumlahnya. Dan kemudian itu mirip-mirip estrogen. Jadi begitu distimulasi, maka dia akan terindus untuk membuat estrogen jika memang dirasa kurang. Biasanya pada wanita yang sulit mendapatkan orgasme itu turun estrogennya. Estrogen turun, nggak seimbang dan sebagainya. Nah, kita stimulasi, kemudian sama skemanya. Estrogen terbuat dari kolesterol. Kita harus penuhi bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Dari kambing kita pakai. Pada saat terbentuk estrogen, maka dia akan memerintahkan untuk membangun payudara, membangun ovarium, membangun otot pada misfi, maka di situ butuh kolagen dan whey. Nah, kemudian kita kasih antioksidan dari rosella untuk indus vitamin C, untuk mempercepat kolagen masuk, maka kita ambil dari rosella, dan juga ada vitamin B untuk bahan baku niacinamide pada semua sel yang ditopiking, jadi yang dioleskan. Jadi sel itu pada mitokondria itu proses perubahan dari nutrisi jadi energi itu dikatalis oleh NAD+, niacinamide adenine dinukleotida namanya ya. Jadi di situ jadi pas ini. Jadi ada perintah, ada eksekusi, ada bahan baku, komplit sudah. Maka terbentuklah suatu kondisi tubuh yang fit, prima, sehingga kita siap untuk melakukan kebahagiaan yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta pada tubuh kita. Fitur ini kalau dinikmati oleh semua orang, pada semua pasangan, maka insya Allah terjadi keluarga yang salah satu potensi keributan itu nggak ada, satu potensi ya. Kan banyak problem hidup ini kan, tapi salah satunya adalah jika ada kepuasan seksual ya insya Allah hidupnya lebih damai, masih banyak masalah ya. Hidup masih banyak masalah. Tapi kalau bisa selesaikan dengan happy, untuk happy salah satunya adalah dengan ini, mempunyai kehidupan seksual yang indah gitu. Kemudian kopi love. Nah, kopi love saya kira Bapak Ibu sudah banyak mendengar ya. Jadi kopi love ini kopi alami, jadi ini semua makanan. Jadi kita kasih kopi dari kopi terbaik. Karena kopi juga mengandung antioksidan, mengandung kafein yang jumlah cukup, itu bisa menstimulasi kita untuk happy ya. Yang menyegarkan pikiran dan sebagainya. Jadi di sini isinya adalah kopi, ada kolagen, ada whey. Sama. Cuman jumlahnya besar karena masuk mulut jumlahnya besar. Kemudian nanti distimulasi oleh krim di testis cepat ya. Nah, kenapa Sopi Love ya? Pertama, kami janji bahwa ini nggak ada BKO-nya. Memang ini nggak ada BKO-nya sama sekali. Makanya Bapak Ibu kalau minum Kopi Love kok biasa-biasa aja. Tapi kalau Bapak Ibu amati, kalau rutin minum Kopi Love itu otot besar semua loh Bapak Ibu. Cuma Bapak Ibu nggak merasa hal itu terjadi. Ya, kemudian ya otomatis perkasa di sini. Meskipun butuh waktu. Makanya kalau makan Kopi Love yang butuh waktu itu kami sempurnakan dengan kita coba kasih free sampel dengan krim tadi. Kemudian ada rempah-rempahnya. Saya sering minum Kopi Love, saya campur madu cinta. Nah di situ, itu cepat sekali untuk membuat kita itu rileks ya. Terus rasanya pun enak, karena cinta ini banyak buahnya itu. Kemudian madu cinta. Madu ini madu yang kita formulasikan memang untuk wanita. Nah, cuman kita fokusnya bukan di bukan di madunya, tapi ini madu fortifikasi, jadi madu yang diperkaya dengan kolagen, whey, kemudian buah asli. Jadi buah itu kami jus, kita saring, ada jeruk, ada anggur,
lemon ya, rosella dan sebagainya, itu jus dari satu, kemudian masuk ke pabrik kami di pabrik kolagen, dicampur kolagen, madu, evaporasi langsung fresh. Kemudian kita pekatkan pada temperatur rendah, sehingga kita packing. Cuman Sinta itu karakternya dia sangat kental Bapak Ibu, kental. Jadi apalagi yang produksi awal dulu kental banget sampai harus disendok kayak gulali ya. Tapi sekarang yang baru ini kami sedikit agak incekan dikit karena kemudahan supaya mudah dituang. Nah, otomatis bahan bakunya ya bahan baku alami, kami nggak pakai bahan pengawet sama sekali, flavor nggak pakai sama sekali. Jadi ini memang fokus untuk bagaimana memberikan nutrisi dari dalam, sehingga pada saat nanti disimulasi oleh krim pada payudara, dia siap dipakai di sana. Begitu. Nah, Bapak Ibu, saya mendekati akhir ini, saya mau pantun sedikit. Jadi tolong tim media untuk pantun ya. Jadi gini, kereta raja, kereta kencana keluar dari dalam kota. Kamu membuat hidupku berwarna semarak penuh kasih cinta. Jadi itu. Kemudian ada satu lagi. Tumbuh tinggi pohon randu, tempat berteduh para tamu. Aku hanya sakit rindu, obatnya hanya bertemu kamu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu sehingga bisa ketemu dengan kami pada malam hari ini. Dan itu kami ada promo spesial pada malam hari ini, mulai besok sudah bisa diorder. Kami ada promo pasutri, yaitu free sampel. Jadi produk ini hanya sampel, belum diproduksi massal ya. Itu Karnus Pasutri Krim. Setiap pembelian satu box madu cinta dan satu box Kopi Love dapat sepasang krim pasutri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya serahkan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik sekali ya kajian pada malam hari ini. Dan untuk itu sepertinya sudah mulai banyak sekali yang antusias ini untuk membicarakan produk sampel dan juga produk Kopi Love dan Madu Sinta ini. Mungkin Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Iwan bisa disampaikan melalui fitur chat Bapak Ibu. Nah, oke. Wah, ini dapat itu Pak, dapat informasi katanya pantunnya uhuy Pak, keren banget gitu. Oke, semakin menambah semangat dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bapak. Ada pertanyaan terkait hal ini. Begini Pak Iwan, jika sedang menderita prostat, apakah masih bisa greng? Nah, monggo silakan Pak Iwan untuk bisa langsung dijawab. Baik. Jadi kalau masalah prostat itu apakah cuman hanya pembengkakan saja, belum sampai ke arah sel abnormal, ke arah tumor atau kanker ya. Kalau sudah mengarah ke tumor kanker, maka Bapak Ibu harus menjalankan konsep Karnus pada penyakit sel abnormal. Jadi produk ini harus dikombinasi sama AG sama AT, plus Bapak Ibu harus menjalankan skema sel abnormal, jadi apa yang dihindari dan sebagainya, itu ada di bahasan sel abnormal. Nah, pada saat nanti Bapak sudah menjalankan tadi, boleh bersamakan ini. Jadi masalah prostat itu adalah karena kita terjadi penumpukan sperma di dalam kantong testis, kantung sperma kita, sehingga itu dianggap sebagai sel asing oleh sel imun, diserang oleh dia. Akhirnya jadi pembengkakan. Nah, solusinya adalah segera kita keluarkan, tapi kan sudah terlanjur membengkak ini. Nah, jadi harus segera kita selesaikan dulu. Nah, setelah selesaikan bersamaan dengan Bapak Ibu bisa pakai Bapak bisa pakai Kopi Love sama Madu Cinta dicampur aja, kemudian dioleskan di testisnya itu. Nah, nanti insya Allah permasalahan pada prostat juga permasalahan pada grengnya itu bisa balik lagi Bapak. Itu skemanya. Jadi di Karnus itu karena kita berprinsip pada pengembalian skema tubuh manusia pada algoritma Sang Pencipta, maka banyak yang kembali. Jadi artinya insya Allah itu akan berhasil
baik di sisi prostatnya maupun dari sisi on atau gernya tadi. Bisa. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Iwan, bagaimana kok ada obat yang bisa bereaksi setelah beberapa jam dikonsumsi? Apakah ada efek sampingnya bagi kesehatan? Bisa dijelaskan Pak Iwan, silakan. Nah, tadi kan saya jelaskan kan tadi kan, manusia itu gampang Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu langsung berdetak kencang gitu kan ya, membuat loyo bisa. Apa yang dimainkan? Sistem perintahnya ini, hormon yang dimainkan sama dia. Hormon itu perintah. Jadi pada saat Bapak ingin berani misalnya, dikasih adrenalin, maka langsung tanpa pikir-pikir langsung mau menerabas apa yang terjadi. Diperintahkan itu aja. Nah, pada saat orang dikasih diperintah pada seksual ya, diperintahkan pada testosteron, diindus di sini, ya maka dia langsung libido naik, langsung dipacu dia. Tapi ingat, kekuatan seorang pria itu pada aktivitas seksual itu harus ditunjang seluruhnya, sistem itu Bapak Ibu. Nah kalau cuma dipacu, ya seperti mobil nggak pernah dirawat, dipacu gaspol, ya rontok Bapak Ibu. Jadi sana. Jadi gampang buat kita, jika kita mau langsung mengindus itu mau, tapi kami tidak mau Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasti banyak korban. Siapa korban? Ya pria tadi serangan jantung dan bisa meninggal sehingga banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya gitu di sana. Jadi kalau kami skemanya Bapak Ibu tadi dari awal saya jelaskan bahwa kita harus satu series. Pertama adalah butuh stimulasi. Oke, hormon kita kembalikan, bukan kita gede. Setelah hormon dikembalikan, dikasih bahan baku obat hormon. Hormon itu perintah, ada eksekusi. Eksekusi itu enzim. Nah, setelah apa enzim udah cukup? Enggak. Kita butuh bahan baku. Gitu kan. Jadi skemanya begini. Bapak Ibu diperintahkan membuat rawon. Perintahnya bikin rawon. Eksekusinya di dapur pakai pisau dipotong-potong. Apa yang dipotong? Daging kan gitu. Ada daging, ada telur dan sebagainya dimasak. Bayangin, diperintahkan bikin rawon, daging nggak ada, mau jadi apa? Kemudian marah-marah orang ini, kamu harus bikin rawon, dipecutin terus. Ya bisa mati Bu di orang dapurnya, serangan jantung. Jadi ini analoginya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat manusia terpacu itu gampang. Tapi ingat, manusia itu sistem. Gampangnya ya Bapak Ibu lihat aja mobil itu sistem. Memacu dia gampang, gaspol aja selesai. Gaspol terus, gitu kan. Tapi mobil itu nggak pernah dirawat, saya yakin dalam jarak 10 km ada overheat, mulet mesinnya banyak lepas dan sebagainya. Nah di situ ya. Jadi kita di sini harus kita bicara totalitas. Ada stimulasi, ada bahan baku untuk eksekusi, ada pembangunan. Maka orang ini akan perkasa, betul-betul perkasa, bukan perkasa jadi-jadian. Gitu kan. Gitu. Jadi kalau di kardus ini bisa berkali-kali keluar main lagi cepat gitu. Itu udah hal biasa di kardus. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi Bapak. Mungkin bisa mohon dijelaskan kembali aturan untuk mengolesnya berapa kali sehari Pak? Atau mungkin sebelum acara inti untuk melakukan kegiatan seksual tersebut berapa jarak waktu yang dibutuhkan dan amankah jika dijilat seperti itu setelah dioles. Kemudian berapa lama efeknya setelah dioles Pak? Bisa langsung terlihat. Baik, silakan Pak Iwan. Baik, jadi ini yang untuk pria. Kalau dibuka kayak gini warnanya, agak coklat ya, baunya khas ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek baunya. Ada aroma, saya tambahkan musk ya, musk itu feromon, aroma-aroma yang disukai oleh untuk aktivitas itu. Jadi dioleskan mulai dari testis, kemudian diurut ke atas ya, sampai Mr. P-nya rata. Sampai dipijat aja sudah selesai. Jadi usahakan pada saat ngur itu sedikit tegang pada pria ya, sedikit tegang sehingga dia masuk ke pori-pori. Udah biarin. Nanti akan terasa hangat, memang hangat ya, hangat biarin aja dan agak lama hangatnya itu. Terus apakah sebaiknya dipakai sebelum kegiatan tadi? Enggak. Jadi lebih baik ini dipakai setelah mandi sore. Pakai mandi sore, nah nanti pada waktu malam sudah siap.
Nah kalau dipakai tiap hari ya sudah ya terbangun terus itu Mr. P-nya itu kan. Ini membangun ya Bapak ya, bukan sekedar memacu ya, beda ya. Ini membangun, tapi cepat gitu aja. Membangun tapi cepat. Jadi bisa dipakai sekali sehari cukup. Sekali sehari cukup. Jadi sekali sehari mau habis mandi malam itu aja cukup. Ya, nanti bisa Ibu amati, apa Ibu amati. Terus apakah sebaiknya ada jeda atau dicuci? Ini bahan bakunya aman. Yang enggak, bahan kimia cuman pengawet. Ya, karena ini ada kolagen dan sebagainya, ada pengawet. Pengawetnya masih pengawet aman dari untuk yang paling aman sehingga tidak ada masalah untuk dijilat. Jadi bahan bakunya bahan baku makanan semuanya. Cuman bahan kimia yang satu hanya pengawet ya. Karena ini kita bicara makanan, jadi pasti akan busuk kalau nggak ada pengawetnya. Kecuali taruh kulkas ya, kan repot taruh kulkas terus. Nah jadi untuk menghindari rasa panas tadi pada sang istri, jadi baik memang dicuci sebelum hubungan badan. Dicuci, gitu aja. Nah, setelah main apakah mau tidur pakai lagi? Silakan jika ingin lebih kuat lagi, makin kuat ya. Gitu. Tapi ini ada limitnya, artinya gini. Jadi jangan harapkan, oh saya bisa pingin panjang 20-30 cm ya, nggak bisa Bapak Ibu. Artinya kita hanya menggambarkan sesuai gen ya. Gen kita sekian cm ya sudah dimaksimalkan. Kadang pria kan makin purat, agak apa purat ya, jadi agak turun gitu ya ukurannya ya. Nah kita kembalikan lagi, kita bangun lagi pada ukuran asalnya. Ada yang menyampaikan bisa sampai sekitar 10% ya penambahannya. Ya karena memang dia ada masalah. Itu pakai dia nambah sampai sekitar 10%. Nah, demikian tadi. Oke, Pak. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Mungkin untuk hasilnya nih Pak setelah pemakaian, apakah bisa langsung dirasakan atau menunggu beberapa saat dulu Pak? Seperti apa untuk hasilnya Pak? Silakan. Bagi yang pertama kali pakai, yang ya karena saya udah coba ini ya, saya udah coba jadi ya karena saya riset dan saya pakai, jadi saya punya 4 formula kemarin itu. Yang paling cepat ya ini. Akhirnya saya coba ke orang yang belum pernah pakai. Laporannya ke saya itu ada yang bagi yang pertama kali pakai itu 1 jam sampai 2 jam ya. Nah, setelah itu ya udah on terus ya. On terus. Bahkan Bapak usia 60 sekian tahun itu tiap malam tuh on terus itu, tanpa diundang itu juga on terus itu. Jadi bingung juga, kok bisa baik lagi anak muda ya. Jadi seorang pria itu kan gampang, pada saat bangun tidur, kalau Mr. P-nya itu berdiri, itu masih muda dia. Karena kalau nggak berdiri ya tidur ya, jadi itu udah loyo itu, letoy itu. Nah dengan ini maka mayoritas akan on lagi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan, aktivitas seksual itu adalah puncak dari energi sel. Jadi sebaiknya jalankan konsep Karnus bersamaan. Jadi Bapak Ibu yang pertama kali pakai atau kenal konsep Karnus, jalankan perbaikan lambung. Minimal minum AG sereal. Supaya energi itu ada terus, gitu loh. Bukan hanya karena dirangsang, enggak. Tapi kita ingin membangun. Kita inginkan Bapak Ibu long lasting ya. Tidak cuma 1, 2, 3 kali pukul, enggak. Tapi ingin Bapak Ibu long lasting, sampai muda, sampai tua. Dan usia 70 tahun masih sehat, masih kuat. Saya ingin begitu. Iya. Oke baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah ini setelah dari Bapak-Bapak nih ya untuk menanyakan pertanyaannya, ada pertanyaan terkait ini. Setelah menyusui, payudara jadi kecil sebelah nih Pak, apakah bisa pakai krim ini untuk dioles biar normal kembali? Silakan Ya, Pak Iwan. jadi ini pas bagi Bapak Ibu yang ibu-ibu yang ada masalah di payudara ya, sama menyusui. Jadi menyusui itu aktivitas yang sangat butuh energi, Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, ibu-ibu memakan makanan, kemudian harus diolah menjadi saripati makanan untuk si kecil. Itu diambil si kecil. Otomatis jika pada saat Bapak Ibu gagal memenuhi skema metabolisme tubuh, akhirnya diambil ya performance organ yang bersangkutan, karena yang bikin itu adalah di payudara, pembuatan kelenjar susu di situ. Maka begitu Bapak Ibu gagal mengasih nutrisi untuk pembuatan susu, maka dia akan ngambil dari bahan baku yang sel yang ada di dalam payudara sehingga dia kecil sebelah. Nah, terus bagaimana? Nah, kalau saya menginginkan ini komplit skemanya. Jadi Bapak Ibu perbaiki lambung, AG sereal, minum AG sereal, kemudian tambahkan algati, AG sereal 2 kali 1, algati 2 kali 1. Nah, tambahkan Sinta. Nah, Sinta itu mempercepat ke arah sana. Tapi AG sereal algati itu untuk mengembalikan metabolisme sel.
dikembalikan semuanya dia. Kemudian dikata Marsita pas kirim ini, maka dia akan cepat untuk balik. Jadi dan itu akan balik kenyal dan bahkan mungkin lebih baik performanya seperti Bapak Ibu masih gadis dulu. Demikian. Oke, baik. Sepertinya ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Iwan. Karena mengaktifkan fitur raise hand, kami akan coba langsung sambungkan, begitu Pak Iwan ya? Ya, untuk bisa bertanya langsung. Kami bantu unmute. Sebentar, Pak. Apakah sudah bisa diaktifkan mikrofonnya untuk Bapak Ahmad Jahuri? Bapak Ahmad dari Jakarta. Oke, sepertinya ada kesalahan teknis dari pihak kami. Untuk Bapak Ahmad Jahuri, kami persilakan untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya secara manual, Pak. Silahkan untuk bisa dinyalakan. Sudah kami berikan izin untuk bisa bertanya langsung. Baik, silahkan Bapak Ahmad Jahuri untuk bisa langsung bertanya kepada Bapak Iwan. Ya, Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Bagaimana Saya kabar mau nanya, Jakarta? Ya, saya mau nanya Pak, mudah-mudahan Pak Iwan sekeluarga sehat. Lama nggak ketemu. Mudah-mudahan Pak Iwan tetap sehat selalu. Amin, amin. Sama-sama Pak Ahmad. Ya, ini saya... Kemute. Mohon maaf Bapak Ibu. Silakan Bapak Ahmad Jahuri untuk bisa diaktifkan kembali mikrofonnya. Oke, baik. Ya, Pak Iwan, saya mau ini, saya tertarik dengan produk Bapak yang baru ini. Saya mau cerita aja, kan. Alhamdulillah istri saya semenjak sembuh dari diabetes, kan umur istri saya sudah 51 Pak Iwan. Ya. Kemarin sempat menopause gitu kan, alhamdulillah. Ya. Sudah hampir 1 tahun ini Pak, setengah tahun lah, 6 bulan ini. Alhamdulillah istri saya kembali menstruasi lagi. Alhamdulillah itu. Ya, alhamdulillah saya juga senang banget ini dengar produk yang baru ini. Mudah-mudahan istilahnya kegairahan rumah tangga kami mudah-mudahan jadi bahagia, jadi bertambah lebih baik lagi dengan adanya produk oles baik untuk perempuan ataupun untuk laki-laki ini, mudah-mudahan menambah kehidupan keluarga kami menjadi bahagia Pak Iwan. Siap. Jadi masih hidup Pak Jahuri. Insya Allah segala di order Pak. Tadi pagi sudah order alga gulnya. Insya Allah karena ini ikut Zoom, Insya Allah di order biar dapat free-nya itu yang prosesnya itu Pak Iwan. Terima kasih Pak. Salam untuk semua tim Karnus dan teman-teman yang pendekar semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih banyak Pak Ahmad Jahuri. Amin. Ya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi Bapak Ibu tadi ada Pak Ahmad Jahuri, pendekar kita yang dari Jakarta. Beliau dulu istri beliau sakit diabetes cukup parah, alhamdulillah diberikan kesembuhan dengan jalan cara masuk Karnus, dan sekarang ya dengan produk-produk ini, produk baru ini, maka insya Allah kita akan makin lebih hidup Pak Jahuri. Jadi insya Allah Pak Iwan. Hidup dengan sekarang banyak problema begini kan, WFA dan kemana-mana ya, tiap hari ketemu istri kan itu kan ya. Ya mau nggak mau ya bagaimana supaya nggak bosan sama istri kan gitu kan. Jadi istri makin cantik di pandangan kita dan istri melihat kita makin ganteng gitu kan. Ya sudah. Jadi nanti insya Allah keluarga kita akan lebih harmonis Pak. Ya, Pak. Ya. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu secara face-to-face sama Pak Iwan, banyak cerita lagi nanti insya Allah. Siap, insya Allah saya ke Jakarta, saya kabari Pak. Insya Allah Pak, iya Pak, insya Allah ketemu. Terima Baik. kasih atas jawabannya Pak, semangat Baik. semua, mudah-mudahan kita bahagia semua. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Jahuri atas penyampaian pertanyaannya dan juga
Semoga bisa semakin menambahkan semangat kita semua dalam menjalani hidup dan juga dalam berumah tangga seperti itu ya Bapak Ibu. Dan masih kembali kita akan sampaikan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian karena cukup ramai ternyata yang bertanya pada malam hari ini karena memang temanya sangat membuat kita penasaran seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada informasi untuk krim wanitanya nih Bapak Iwan. Untuk olesan yang wanita apakah hanya bisa dipakai di payudara saja Pak? Apakah bisa digunakan di area lain seperti di pantat atau di daerah intim? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi bisa sih Ibu. Jadi wanita itu reseptornya pertama di payudara, yang kedua di sekitar pinggul ya, pantat ya. Jadi kalau karena ini cuma sedikit ya, jadi krimnya ini nggak banyak. Jadi kita fokuskan memang di payudara. Nanti kalau someday nanti kita sudah jual, nanti someday entah kapan saya belum tahu. Nggak terbatas jumlahnya. Maka apa namanya kita fokuskan di payudara. Tapi apakah bisa di tempat lain? Bisa, terutama di sekitar pinggul sama lipatan paha ya. Itu artinya membuat lebih cerah juga sih di daerah lipatan paha itu. Begitu. Oke baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bapak, saya sering deg-degan kalau dioles krim apakah aman? Kemudian apakah dapat menyembuhkan kanker untuk krim dan juga produk tersebut? Silakan Pak Iwan. Baik, jadi kalau kanker di sini Bu, aktivitas seksual ini adalah aktivitas di mana pada taraf tubuh kita itu minimal tuh sehat, minimal ya. Artinya gini, diabetes ya belum parah-parah banget, hipertensi ya belum parah-parah banget, dan belum kanker. Karena kalau sudah kanker, maka kita harus fokus pada penyembuhan kanker. Jadi penyembuhan kanker apa? Pada konsekanus pada serum normal, pakai agatot, agatil, berdasarkan 3 ini. Fokus sana dulu sampai membaik, hormonnya semua membaik, baru kita bicara happy di sini. Nah, soalnya udah ini bukan didesain untuk menyembuhkan atau untuk pasien kanker, enggak. Kami tidak mendesain itu. Bahkan pada pasien hipertensi, kami pun harus mewajibkan supaya maksimal pemakaian produk ini, maka harus ada skema penyembuhan diabetesnya gitu kan. Dengan agatot-agatil tadi. Nah, di situ. Jadi apakah aman dioleskan? Aman, tidak ada masalah. Apa menyembuhkan kanker? Tidak bisa. Karena di sini fitur seksual itu adalah fitur kegembiraan. Ada fitur pada saat kita di mana metabolisme tingkat sel itu berjalan minimal kondisinya itu tidak terlalu buruk. Jadi kalau tidak terlalu buruk masih kita bisa perbaiki dengan ini, tapi sudah buruk harus ada skema perbaikan pada konsep kanus pada penyakit degeneratif dan konsep kanus pada penyakit sel abnormal. Saya bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk penggunaan krim ini, apakah ada pantangan bila menggunakan kedua produk ini agar hasilnya maksimal? Misalkan merokok nih Bapak. Kemudian kenapa ketika telah terjadi ejakulasi serta susah on lagi, dan kenapa bisa terjadi ejakulasi yang hanya sedikit keluarnya? Bagaimana cara penanggulangannya? Ya. Terima kasih. Merokok itu begini, pantangannya apa pantangannya? Ya, sebenarnya pantangannya hampir tidak ada ya, kecuali hal yang merugikan. Contoh, kita terpapar polusi yang sangat tinggi, yang itu lebih baik kita hindari. Contoh dengan bekerja yang sering kena bahan kimia, itu ya standar lah, begitulah. Merokok jika bisa dihindari ya dihindari kalau bisa, lebih baik dihindari. Tapi kalau jika nggak bisa kan sulit. Jadi kita bicara para perokok itu di kemasan dikasih foto orang kanker pun ya tidak ada yang takut karena sudah habit ya, sudah suka ya. Jadi rokok ini jika bisa menghindari ya baik, kalau tidak ya tidak terlalu ngefek sih ke arah sini pada saat selama metabolisme tingkat selnya itu tidak terganggu, itu aja. Jadi belum diabetes parah, belum hipertensi parah, itu aja. Jadi itu masih bisa
on lagi. Kemudian apakah tadi gimana? Cepat keluar itu gimana? Jika sudah ejakulasi, susah untuk on lagi, untuk semangatnya. Itu. Nah, ada pria yang sudah ejakulasi, itu kan gini, ejakulasi kan mengeluarkan sperma. Sperma itu kan dihasilkan oleh testis. Ada bagian testis yang membuat sperma. Waktu bikin sperma itu, kalau lambat, ya nggak ada yang keluarkan, gitu ya. Nggak ada yang keluarkan. Nah, orang yang bisa berkali-kali, itu berarti dia punya sperma yang cukup banyak yang untuk dikeluarkan. Nah, untuk bikin sperma itu butuh metabolisme yang bagus. Nah, jika Bapak mengalami hal itu, berarti sudah ada gangguan metabolisme tingkat sel. Jadi lebih baik dikombinasi sama perbaikan lambung dengan agi sereal, kombinasi sama itu, minimal itu. Nah, setelah itu, di kami apakah ini bisa nolong? Ya bisa memang, bisa. Tapi apakah bisa maksimal? Nah, itu harus ditunjang dari ketersediaan bahan baku tingkat sel. Dan itu hanya bisa dengan lampu yang bagus. Lampu yang berjalan dengan baik. Jadi minum agi sereal, kopi love, sama krim tadi dipakai. Nah, itu pasti ada peningkatan, Pak. Jadi kita percepat produksi spermanya, jumlahnya cukup besar, sehingga pada saat dikeluarkan sebagian, keluarkan, nanti bisa on lagi, keluar lagi, begitu. Jadi bisa berkali-kali. Dan itu kemungkinan butuh waktunya, jika bisa 2-3 kali ya. Jadi bisa setelah ejakulasi, bisa on lagi, dari yang nggak bisa menjadi bisa, itu paling nggak, saya butuh waktu sekitar 30 hari jika hal itunya. Minimal 30 hari, dengan tambahan AG sereal. Insya Allah bisa nih, Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Mohon maaf sebelumnya, apakah benar pengobatan alat vital ini bisa memperbesar atau itu hanya hoaks belaka? Nah, mungkin bisa dijelaskan manfaat juga untuk keutamaan dari krim ini seperti apa? Apa seperti itu Pak Iwan? Silakan. Ya. Saya nggak ada gambar tentang otot ya. Saya mau tampilkan tapi gambarnya gambar Mr. P, jadi nggak etis saya tampilkan. Jadi bayangkan aja gini, bagi bapak-bapak, pada saat kita menganalisis organ Mr. P itu kan banyak otot. Isinya hanya otot. Otot itu terbuat ada 2 jenis protein. Yang pertama adalah protein fiber. Dia membangun struktural. Jadi kalau ini ada otot panjang-panjang, nah di situ ya, itu strukturalnya. Kemudian jadi strukturalnya hanya bisa memanjangkan aja. Sampai sebatas apa? Sebatas perintah DNA kita. Jadi Mr. P yang tanda kutip bahasa Jawa purat itu apa ya, memendek atau mengecil, itu karena banyak kematian sel sehingga dia tidak bisa maksimal gitu ya. Nah, berarti kita untuk membangun dia, kita butuh bahan baku minimal 2. Pertama adalah protein fiber, itu dari kolagen, khusus kolagennya, kolagen tipe 3. Yang kedua adalah pengisinya. Jadi setelah dibangun, banyak kita punya beton, Bapak ngecor nih, kecor. Cor itu kan sebenarnya ada besi-besi. Nah, besi-besi itu adalah otot-otot protein fiber. Besi-besi. Nah, setelah dipasang besi itu, kan kecil ukurannya besi itu kan. Bapak membesarkan, dikasih luluh, cor. Nah, cor itu protein globular. Nah, makanya ada 2. Jadi kalau Bapak pengen itu kuat dan lihat proporsional, bayangkan Bapak ingin membuat cor beton, pasti punya perhitungan antara jumlah besinya dengan ukuran betonnya. Jadi kalau besinya 4 mungkin bisa segini betonnya, 5 bisa segini ya gitu ya. Jadi kalau ingin gede maka kita harus bangun kerapatan dari cor ini, protein fibernya, besinya, kemudian baru kita tambahkan dengan pengisinya. Nah, pengisi itu dari protein globular. Makanya kita ada 2. Di dalam produk kami, di Kopi Love itu ada 2 memang. Dan kita pun ada 2. Protein fiber dari kolagen, kemudian protein globular dari whey. Nah, kita berikan. Makanya pada saat nanti itu diberi gizi tadi, maka dia akan membangun. Nah, untuk membangun itu butuh stimulasi. Butuh keseimbangan hormon. Perintah membangun itu pada pria, itu pada testosteron. Perintahnya. Jadi testosteron kita stimulasikan dengan apa? Dengan minyak kambing, gitu kan. Minyak kambing itu ada kolesterolnya ada. Nah, kemudian dibangunlah, ada perintah, ada bahan baku, jadi Pak. Tapi sepanjang apa? Sepanjang ukuran DNA Bapak. Nah, Bapak mau olahraga, kegel, nah bisa nambahin lagi. Ya, nambahin motor entah berapa mili ya. Nah, saya belum ada riset tentang itu karena ya agak sulit ya. Ini kan nggak semua orang mau
diukur ya, sulit ya. Tapi intinya mayoritas mereka yang melakukan, sering ketemu saya dan saya kasih tahu begitu, mereka menerapkan, mereka ya senyum aja, ya senang, kayaknya ya memang ada perubahan begitu. Jadi di kardus itu ada skemanya Bapak Ibu. Yang bedakan kardus dengan yang lain itu kita ada skema, ada strategi yang itu termaktub dalam produk itu. Jadi nggak asal oles, asal campur, pokoknya gede dan enggak. Kita punya strategi yang komprehensif antara perintah, ada bahan baku, eksekusi, jadi sudah. Jadi gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bapak, banyak kasus ketika saya bekerja di klinik herbal tentang kondisi para suami yang nafsunya tinggi namun terlalu mudah ereksi atau tidak bisa tahan lama. Itu sebetulnya masalahnya dari mana ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan, silakan Pak Iwan. Ya, jadi itu ada masalah di otot sih. Jadi pada saat dia tidak bisa menahan untuk menahan atau katupnya itu tidak kuat katupnya, dan itu ada ketidakseimbangan hormon dalam tubuhnya dia. Nah, dengan skema ini itu bisa diperbaiki. Ada peningkatan dengan Kopi Love, Sinta sama dioles itu. Kalau hanya masa itu aja ya itu bisa, paling enggak bisa bertahan. Laporan ke saya itu ya 5 sampai 10 menit lah. Biasanya kan 3 menit, 5 menit atau 10 menit, 15 menit. Nah, tapi di sini begini. Apabila suami istri menggunakan konsep ini, skema kardus ini, yang wanita itu akan cepat mencapai klimaks. Yang laki-laki juga, jadi nggak terlalu lama-lama banget untuk menahannya. Jadi ada kompromi di sini. Kadang-kadang wanita kan sulit untuk mencapai klimaks ya. Dengan konsep Sinta itu mudah sekali. Jadi ada kompromi lah gitu. Jadi itu cocok bagi bapak ibu yang sama bapak yang cepat keluar, istrinya belum dapat kepuasan. Nah di sini ada kompromi, yang bapak akan naik bertahap, istrinya lebih cepat puas di sini. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada juga pertanyaan, bagi penderita diabetes yang sudah lebih dari 3 tahun mengalami DE, butuh berapa lama supaya normal dan bisa berfungsi kembali? Silakan Pak Iwan. Saya lagi, diabetes Bapak harus jalankan konsep kardus pada penyakit generatif. Jadi kita akan perbaiki dulu metabolisme Bapak di tingkat sel. Diabetes itu bukan gara-gara pankreas, tapi diabetes akibat dari kebudekan tanda kutip sel Bapak dari hormon insulin. Dan itu akibat dari metabolisme lemak yang gagal, sehingga dia membuntuin reseptor Bapak Ibu. Nah ini harus kita selesaikan dulu. Atau boleh bareng. Jadi pada saat Bapak menerapkan konsep kardus pada penyakit generatif plus ini, Bapak Ibu akan sembuh diabetesnya. Ya plus otomatis ya ini on lagi Bapak Ibu. Kita harus tahu diri dan tahu fakta. Kita harus tahu tentang manusia. Kita pelajari manusia seutuhnya. Bahwa manusia punya algoritma, punya skema. Kita harus ikutin itu. Jangan apa namanya? Oh saya diabetes bikin on gini-gini. Ya nggak bisa. Diabetes itu adalah kegagalan tubuh kita. Sel kita itu nggak dapat energi. Kegiatan seksual itu kegiatan yang butuh energi. Gitu. Berarti mobil mau ngebut. Mobil itu pingin balapan. Tapi suplai bahan bakarnya nggak sampai. Gimana mau menang? Mau ngebut bagaimana? Gitu. Secara fakta nggak akan bisa terjadi. Makanya kita sebelah satu. Oke, diabetes itu harus kita sembuhkan juga. Ya, diabetes ini membaik di kombinasi ini, maka cepat on lagi. Gitu. Itu skemanya. Oke baik, terima kasih Pak Iwan. Mungkin bisa dijelaskan kembali nih Pak untuk skemanya dari penggunaan krim ini baik yang laki-laki maupun perempuan secara teknis seperti apa dan juga kombinasinya dengan produk Kopi Love dan Madu Sinta. Silakan Pak Iwan. Tadi saya belum jawab masalah berapa lama bisa on lagi pada penyakit diabetes sudah DE ya. Oke baik Pak, silakan. Jadi gini, perubahan diabetes itu dengan konsep kardus itu minimal 3 bulan. 3 bulan itu sudah ada penurunan sudah ada peningkatan kesembuhan dari diabetesnya. Nah, seiring peningkatan kesembuhan ini, maka aktivitas seksual juga akan naik. Jadi 3 bulan Bapak Ibu menerapkan konsep kardus plus tambahan ini ya, insya Allah beres Bapak 3 bulan. Bapak pelajari juga nanti mohon pelajari konsep kardus pada penyakit generatif atau bisa melihat pemaparan dari Dr. Wahid pada penyakit diabetes. Bapak ikuti aja. Nanti apa yang disampaikan Dr. Wahid di video itu, nanti bisa minta ke tim rekamannya pada penyakit diabetes, bagaimana solusinya, bagaimana teknisnya, gitu kan? Karena banyak berhasil diabetes Bapak Ibu, mudah diabetes itu. Mau sembuh ikuti cara konsep kardus, ikhtiarnya begitu. Nah kemudian dikombinasi sama
paket ini ya cepat. 3 bulan targetnya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Untuk teknis Pak, langkah teknisnya untuk penerapannya menggunakan produk Kopi Love dan Madu Sinta dan juga sampel dari krim pasutri ini. Silahkan Pak Iwan. Oke. Jadi teknisnya begini. Bapak-bapak minum Kopi Love minimal sekali sehari itu 2 kali sehari. Tapi jika ingin cepat, Kopi Love itu bisa dicampur Madu Sinta. Mau cepat ya boleh 1,5 sendok aja cukup ya. Untuk nambah kenikmatan juga. Ibu-ibu minum Sinta, tapi jika suka kopi boleh Kopi Love. Ini bisa dua-duanya, nggak ada masalah. Dikombinasikan karena isinya adalah nutrisi makanan, full makanan dia. Digunakan untuk mensupport bahan baku dari dalam. Nah, kemudian pada saat habis mandi sore, setelah mandi sore dikeringkan Mr. P-nya ya, dioleskan aja ini. Yang untuk pria dioleskan dari mulai testis, buah zakarnya. Jadi kalau dari bawah ya, dari dekat anus itu, mohon maaf, itu diolesin, ditarik ke atas sampai ke ujung Mr. P-nya ya, diurut aja. 1 menit cukup, 2 menit tambah bagus ya. Diurut, pastikan semua rata, dan pada saat menurut itu pastikan Mr. P-nya itu agak tegang dikit, gitu aja. Nah nanti itu dibiarin, sudah itu udah berpakaian biasa cukup. Kesannya agak hangat. Nah nanti pada waktu malam hari mau badan monggo dicuci, itu aja supaya nanti tidak ada hangat. Ini kan ada palanya, ada ekstrak pala, di buah pala. Jadi kalau khawatirnya kalau tidak cuci nanti kasihan pada istri ya, karena agak panas sedikit ya, ada palanya soalnya. Jadi dicuci aja, disabun sebentar, sudah selesai. Kemudian yang wanita, ibu-ibu, ini bisa dipakai di payudara. Di payudara sama habis mandi sore aja dipakai. Apakah boleh pakai kerja? Boleh. Beberapa volunteer ada dipakai bekerja, tidak lengket juga. Jadi makin lama ini makin bagus stay-nya. Makin lama makin bagus di sana. Jadi ibu-ibunya minum Madu Sinta minimal 1 kali sehari ya, 1 sendok makan cukup. Sinta rasanya enak, jadi kayak apa ya? Saya rasa ini buah betulan, anggur dan sebagainya ini enak rasanya. Nah, memang setelah ibu jalankan rutin, apa sih yang dirasakan? Kalau ibu mungkin ibu akan mengeluarkan aura yang kepada suami itu, suami melihat ibu itu lebih cantik gitu ya. Lebih cantik, lebih menggairahkan, itu ya, nampak dalam waktu singkat ya. Kemudian dari sisi ibu juga akan lebih cepat mendapatkan kepuasan. Yang bapak juga demikian, bapak itu akan terbangun aura yang kuat di dalam bapak itu. Berarti di mata istri itu juga akan kayak orang kayak ganteng lah ya, yang paling ganteng di rumah kayak gitu ya. Jadi tidak bosan lah itu. Jadi itu yang akan dialami kedua belah pihak. Terus kemudian ototnya daripada pria itu akan kuat ya, akan nampak kuat beda, akan kuat dan beda. Jadi bisa dicoba nanti pada saat sudah menjalankan konsep kanus ini. Silakan coba dikasih gantungan pemberat Mr. P-nya itu kuat itu untuk ngangkat itu. Jadi gitu ya. Jadi pokoknya ya Bapak coba aja lah. Saya bisa ngomong ya, karena ini pengalaman dari banyak orang. Saya rangkum dan saya juga alami sendiri ya. Makanya saya bisa cerita itu. Bisa ngomong saya. Nah, tapi lebih detailnya ya silakan dicoba sendiri. Mumpung masih ada free, karena terbatas jumlahnya ini, tidak banyak. Karena ginsengnya itu sulit cari ya, jadi kami harus dari apa namanya, batang asli. Kami nggak mau beli ekstrak, enggak. Saya minta batang ginseng asli. Jadi itu setengah mati carinya itu, nggak gampang. Jadi, makanya jumlahnya belum banyak, makanya belum kita jual, masih free sampel. Itu teknisnya ya. Saya kira cukup. Baik. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Nah, ini dari sini sudah dijelaskan oleh Pak Iwan, kita masih free sampel. Dari tadi banyak yang menanyakan, Pak, berapa harga untuk krimnya? Nanti mungkin bisa ditunggu Bapak Ibu untuk update-nya, bisa follow Instagram kami di @karnusmedia juga untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Juga bisa di-follow juga di sosial media kami yang lain, Instagram di @tokokarnus.official untuk bisa mendapatkan update dari produk-produk kami. Begitu Bapak Ibu ya. Dan ada pertanyaan
terakhir nih sepertinya Pak Iwan untuk madu sinta, apakah bisa dikonsumsi jika wanita terkena diabetes? Apakah masih aman nih Pak? Silakan. Jadi Ibu sebaiknya harus menjalankan dua-duanya. Jadi madu sinta itu memang saya bikin dari fruktos yang tinggi, fruktos. Memang secara langsung ke gula darah memang tidak akan terjadi lonjakan ya, karena dia fruktos. Sedangkan cek gula darah itu ngeceknya glukosa. Jadi secara metabolis, sinta ini yang masuk ke liver akan dibikin gula jadi glukosa atau jadi keton nantinya itu, atau dibuat jadi lemak. Jadi bahan bakunya begitu. Jadi makanya dia nggak langsung ngefek ke diabetesnya. Tapi yang kita ingin ibu sembuh diabetesnya. Jika pada diabetes, ya ibu saya harapkan ibu mau menerapkan konsep Karnus pada penyakit degeneratif. Insya Allah mudah ibu. Diabetes itu mudah untuk menyelesaikannya. Ibu hanya butuh belajar sebentar, terapkan skenario dari Karnus, insya Allah ada perbaikan yang signifikan di sana. Begitu. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu. Tadi tanya masalah harga dan sebagainya ya. Saya lihat dari host. Produk ini memang belum dijual. Produk ini adalah free sample. Kenapa? Karena bahan bakunya terbatas. Makanya kita kasih hadiah pada saat pembelian Kopi Love dan Madu Sinta ya. Kopi Love ini dan Madu Sinta satu paket. Jadi satu paket isi 3, satu paket isi 5 kalau ini. Dapat sepasang ini. Jadi sepasang free. Jadi tidak ada, enggak kita jual, ini free memang. Ini kita ambil dari profit kita bentuk dalam produk ini sebagai hadiah. Nah nanti kalau bahan bakunya cukup banyak dan waktunya tepat ya mungkin kita akan jual terpisah nantinya. Sementara kita kasih free dulu. Begitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, mungkin ada pertanyaan tambahan nih Pak Iwan terkait tadi sudah disampaikan untuk ukuran dari organ vital laki-laki apakah bisa bertambah atau bagaimana. Nah, untuk yang perempuan ini untuk ukuran payudaranya bagaimana nih Pak? Apakah memang hal tersebut bisa bertambah atau seperti yang diberitakan hanya hoax belaka? Silakan Ya. Pak. Apakah masih bisa bertambah? Ya masih. Karena salah satu fungsi dari estrogen adalah membangun. Yang banyak kesalahan dari semua pihak itu adalah gini, diperintahkan membangun, tapi nggak ada bahan bakunya, yang mana bisa bangun, gitu kan? Tapi sebesar apa, gitu kan? Nah, sebesar maksimal dari gen kita. Gen kita itu punya cetak biru gini. Saya punya gen, tolong Mr. P saya tolong 20 cm, tertulis di gen. Tapi karena pada saat pertumbuhan itu kita kurang nutrisi, ya mentok mungkin di angka 16 atau 17 cm. Apa kita bisa naik ke 20 cm? Masih bisa. Jika tertulis gen di situ, maka kita bisa mengeksplor lagi dengan kita penuhi skemanya, maka dia akan tumbuh. Begitu. Nah, tadi. Nah, maksudnya berapa ukuran maksimalnya? Tidak ada yang tahu. Makanya setelah itu ya kita coba, kita jalankan. Jika seorang tadi itu, oh saya udah mentok nggak tumbuh lagi, tapi lebih kenceng. Ya sudah, terimalah, gitu aja kan. Sebenarnya yang pria, oh saya udah mentok sekian senti nih, diameter sekian senti misalkan, udah mentok tapi saya lebih kuat, lebih berotot dan sebagainya, ya alhamdulillah gitu kan, dan cepat membuat isi saya puas misalkan, ya alhamdulillah gitu. Jadi itu yang kita kembalikan. Jadi kita tidak boleh nikmat ya di sana. Kita terima aja, yang penting performanya bagus. Karena kebahagiaan seksual itu adalah hak dari semua orang, dan untuk dapat hak itu maka kita harus tahu aturan yang sudah Allah tempatkan di tubuh kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Menarik sekali pembahasan kita malam hari ini. Sepertinya masih ada yang ingin bertanya secara langsung. Apakah kita masih ada waktu dari tim untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Iwan? Satu lagi boleh? Oke, baik. Ya. Oke, Bapak Suprapto untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Iwan, kami persilakan untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Pak Suprapto. Silakan Pak. Halo. Ya. Halo Pak Iwan. Halo, iya Pak Sabto. Ini kebetulan kami kan lagi ada untuk program untuk penurunan berat badan, sehingga kami kan kalorinya juga dikurangi. Kalau kita menggunakan atau memanfaatkan tadi untuk krim tadi, itu ada pengaruhnya nggak itu Dok Pak Iwan ya? Oh, jadi Bapak ada program untuk penurunan berat badan. Ya, dengan kalorinya yang diasup kan
dikonsumsi kan jadi apa namanya sedikit mengalami apa penurunan penurunan gitu. Baik. Apa harus menyesuaikan dulu gitu Pak? Jadi oke Pak, jadi nggak masalah, Bapak tetap jalankan aja penurunan berat badan, tapi saya ingatkan bahwa pada saat kita program penurunan berat badan ini harus dipahami bahwa lambung tidak boleh terganggu. Jadi pastikan hari ngurangi asupannya aja, tapi jumlah makanannya, item makanannya harus ada protein, ada karbohidrat, ada lemak dan sebagainya komplit ya. Itu jangan sampai lupa di situ. Nah, apakah dengan dipakai krim tadi itu ada efek sampai kurang energi dan sebagainya? Insya Allah tidak ada masalah Pak, tidak ada masalah karena Bapak kan overweight ya. Jadi di sini justru akan mempercepat pembakaran di area yang dioles tadi. Jadi energi Bapak yang berlebih itu akan digunakan untuk membangun makan. Misal begitu. Membangun Mr. P tadi yang mungkin agak defect, agak berkurang kemampuannya, dibangun lagi, memanfaatkan dengan energi yang sudah berlebih di tubuh Bapak. Jadi nggak ada masalah Pak. Tapi jelas ini aja, yang penting Bapak jangan sampai terlalu kurang nutrisi, itu aja waktu diet ini. Jadi jangan sampai kurang gizi itu ya, nanti malah bahaya. Penurunan boleh bertahap, jangan drastis Pak berat badannya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Sama-sama Pak Roto. Baik, ya. Terima kasih Bapak Suprapto atas pertanyaannya. Semoga bisa terjawab ya dengan penjelasan dari Bapak Iwan. Oke, baik. Sepertinya pertanyaan dari Pak Suprapto adalah pertanyaan terakhir yang menutup sesi kajian konsep Karnus kali ini. Kami ucapkan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan acara kami. Kemudian, nah, ini sepertinya ada pantun penutup nih yang diberikan oleh tim dan juga dari peserta. Mungkin bisa saya bacakan. Jalan-jalan ke Surakarta, jangan lupa mampir ke kota santri. Papa minum kopi love, mama minum madu cinta. Kini semakin bahagia karena krim Pak Sutri. Waduh, mantap banget nih Bapak Ibu sekalian. Semoga acara kali ini bisa semakin menambah keharmonisan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin ada satu kalimat penutup dari Bapak Iwan untuk mengakhiri acara kali ini, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, satu kata aja, segera coba. Dan nanti saya tunggu laporannya gitu ya. Ya kita bagian rumah tangga kita dan kita siarkan ke teman-teman kita, supaya mereka banyak butuh. Supaya nggak banyak pria yang tersesat mencari keperkasaan tapi malah masuk ke rumah sakit gitu ya. Baik, demikian, sampai jumpa lagi di forum-forum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya pada malam hari ini. Acara kali ini sangat meriah dan juga banyak sekali yang bersemangat untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan free sampel dari Pak Sutri Krim Karnus ini, bisa melakukan pembelanjaan, bisa menghubungi admin kami, CS kami untuk bisa melakukan pembelian, atau langsung saja bisa mengakses website kami di www.tokokarnus.com. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan untuk mengikuti acara kami pada malam hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik perbuatan dan juga kalimat yang kami sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti website dan juga sosial media kami di @karnusmedia dan juga di tokokarnus.official. Saya mohon pamit undur diri dan selamat malam, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.